Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Sujudus syukri ayhada bayana sujudis syukri. Ini keterangan mengenai sujud syukur. Ada dua sujud yang dianjurkan oleh syariat, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, perbedaannya, sujud tilawah itu boleh dilakukan di dalam sembahyang, sedangkan sujud syukur ini mesti di luar sholat, di luar sembahyang. Tusannu kharija sholah. Disunatkan kharija sholati di luar sembahyang, di luar sholat. Wala yajuju, dan tidak boleh ayas judaha bahwa sujud syukur dakhilas sholah, di dalam sholat. Artinya tidak boleh itu bila mengerjakan batal sembahyangnya nanti. Sujud syukur ini wa asbabuha arba'atun, sebabnya ada 4. Sujud sajdah, kita disuruh bila mana kita membaca ayat-ayat Quran yang disuruh sujud, ya. Sujud syukur pun tidak sembarangan waktu. Ada sebab-sebabnya yang kita dituntut untuk melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, hujumu ni'matin. Hujumu ni'matin artinya mendatangnya nikmat. Datangnya nikmat atau mendatangnya nikmat. Nikmat yang kayak bagaimana? Yang laha waq'un, yang bagi itu nikmat ada pengaruh, ada bekas, maksudnya waq'un itu. Kalau kita misal dapat nikmat Rp1.000, itu Rp1.000 itu tidak punya waqo', tidak punya pengaruh. Itu tidak usah sujud syukur. Laha waq'un, baginya itu nikmat ada pengaruh, ada bekasnya. Min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira menyangka. Dari sekira-kira tidak memperhitungkan. Kita umpamanya punya hutang kepada seorang Rp1.000.000. Rek mayar, tidak punya uang, tiba-tiba datang bulan. Dia dikira menagih, ternyata membebaskan. Nah, ini nikmat yang mendatang, yang memberi bekas pada kita. Datang orang itu, dia datang malah membebaskan hutang. Nah, itu nikmat min haitsu la yahtasib, yang tidak dikira-kira. Nah, saat itu kita dituntut untuk sujud syukur kepada Allah. Sawaun kanat dohiratan, sama ada nikmat yang dohir, kahudusi waladin, seperti dapat anak, ya, punya anak, baru punya anak. Nah, bapaknya, istrinya melahirkan, babahnya untuk melakukan sunat, untuk melakukan sujud syukur. Anak lahir dalam keadaan sehat, sempurna. Nah, itu sujud syukur. Waqudumi goibin, datangnya orang yang goib, yang hilang. Orang musafir datang naik haji, ya, orang
itu mah nggak usah. Anaknya datang naik haji, abahnya, bapaknya nggak usah sujud syukur. Ini gaib bilang, tidak ada kabar berita di mana-mananya. Ujuk-ujuk datang misalnya ke rumah, nah itu disunatkan sujud syukur. Kalau musafir mah tidak. Ini nikmat yang dohir. Wasifai maridin, dan seperti sembuhnya orang yang sakit. Disunatkan juga sujud syukur. Itu nikmat-nikmat yang dohir. Ambatinatan atau nikmat yang batin. Kahudus si ilmin lahu, seperti datangnya ilmu baginya. Buka kitab dia misalnya, bolak-balik tidak paham, bingung, berjam-jam tidak ngerti apa maksudnya bacaan ini. Tiba-tiba dibukakan Tuhan, paham. Nah itu disunatkan sujud syukur. Nah, itu nikmat batin namanya. Baik bagi dia atau linahwi walidi, atau bagi seumpama anaknya. Anak yang dapat ilmu misalnya, yang bapaknya harus disuruh juga sujud syukur. Wa makna hujumi nikmatin, bermula pengertian mendatangnya nikmat tadi, ayat tajadudu wuku'iha, datangnya nikmat itu, tajadudu wuku'iha, baru gitu, baru jatuhnya nikmat. Wa in tawaqqa'aha, sekalipun dia mengharap-harap lawan nikmat itu, sekalipun mengharapkan. Kharaja bihi ni'amul mustamirrah, keluar dengan demikian itu nikmat yang terus menerus. Kal afiyah, kesehatan, afiyah ini kita sehat tiap hari, itu tidak perlu sujud syukur karena nikmatnya itu terus menerus. Bukan masalahnya kalau kita sakit terus kita sembuh, itu baru disuruh sujud syukur. Kalau nikmat yang terus ini tidak disunatkan, walaisanu la sujud, maka tidak disunatkan baginya sujud untuk nikmat yang terus-terus. Jadi sujud syukur ini syaratnya sama sembah yang biasa. Kita wajib suci daripada hadas, wajib suci pakaian, awak, badan dan tempat dari najis, wajib menghadap kiblat juga, wajib menutup aurat. Itu baru boleh sujud syukur. Persis juga sembahyang syarat-syaratnya. Kalau kita sujud dalam keadaan tidak ke arah kiblat, itu tidak boleh. Sujud bagu kita pakai kolor atau ada najis, itu haram. Sujud tidak berwudu, batal, itu haram juga. Jadi sujud syukur ini harus punya wudu, mesti suci tempat, badan, pakaian daripada najis, menutup aurat, ya, menghadap kiblat. Nah, itu syarat. Jadi seperti apa? Pemain bola kalau gol itu kan itu membuka aurat, itu nggak boleh sujud syukur. Rukunnya ada 4. Takbir, niat, sujud, salam. Allahu Akbar. Dalam hati, aku sejak memuji syukur karena Allah Ta'ala. Waktu Allahu Akbar, dalam hati aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Sujud, bacaan sujudnya Subhana rabbiyal a'la boleh. Duduk tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sujud syukur. Yang kedua, sujud syukur itu disuruh indifa'un nikmatin, sebabnya tertolak musibah, tertolak balai.
dohiratin yang dohir, min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira kira-kira disangka, tidak disangka-sangka kita selamat. Karena jatin min hadmin, seperti selamat daripada keruntuhan sesuatu ya. Gorokin, atau selamat dari tenggelam, atau harisin atau tenggelam, atau dari bala lainnya. Naik motor jatuh tapi tidak luka, tidak apa, sujud syukur. Naik motornya dibalik, kita selamat, tidak apa-apa, sujud syukur. Itu indifa'un nikmah, tertolak dari balai. Yang ketiga, sebabnya ru'yatu fasikin, melihat orang fasik. Melihat orang fasik, kita disunatkan sujud syukur. Artinya mutajahirin bifiskih, orang yang terang-terangan dengan fasiknya, au mutasatirin, atau yang tersembunyi fasiknya, musirin yang terus-menerus kefasikannya, walau ala sogiro, walaupun atas dosa yang kecil. Orang itu terus berbuat dosa kecil berhari-hari. Nah, kita melihat, kita sunat sujud syukur. Syukur kenapa? Syukur kita tidak seperti dia gitu. Orang melihat orang yang membungakan duit atau mau riba apa, nah, kita disuruh sujud syukur. Melihat orang fasik. Wa yusanu ayudhiraha lil mutajahir, dan sunat kita menampakkan sujud itu bagi orang yang menampakkan kefasikannya. Kalau orang menampakkan kefasikannya, pakai emas, pakai laki-laki nih, kalung, kita disunatkan menampakkan sujud syukur di hadapannya. Kita tidak sampai seperti maksiat seperti yang dia lakukan. Di dalam yahsya fitnatan, bila mana dia tidak khawatir akan fitnah. Kalau kita sujud di hadapannya bisa ditempeleng, bisa digebuk, nah nggak usah, di belakang aja kita sujudnya. Yang keempat, ru'yatu mubtala, melihat orang yang kena bala. Orang yang kena bala, baik di badanihi, di badannya, atau fi akli, atau di akalnya. Kita melihat orang gila, sunat sujud syukur. Syukur kenapa? Kita tidak seperti dia gila. Melihat orang yang misalnya berbuat seperti kejahatan, kita sunat sujud syukur, baik pada badannya atau pada akalnya. Au bima yu'adu naksan fi kamali hilqah, atau pada sesuatu yang dibilang kurang pada kesempurnaan kejadiannya. Asli atau asalnya, urban secara adat, kalama seperti buta. Orang buta kita melihat, kita sunat sujud syukur. Syukur kita tidak buta. Wasomam, orang tuli, kita melihat orang tuli atau tahu bahwa itu dia orang tuli, kita sunat sujud. Walayudhiruha, dan tidak boleh menampakkan sujud di hadapannya. Orang buta kita sujud di hadapannya, atau tuli di hadapannya, nggak boleh ditampakkan. Wa yustahabu ayyatiya birdu'ail warid, dan disunatkan bahwa dia mendatangkan dengan doa yang didatangkan pada Nabi. Alhamdulillah afani mimma talaka bi wa fadlani ala kasiri mimman khalaqa tafdila. Itu
sudah sujud syukur, berdoanya seperti itu. Apabila kita melihat orang-orang yang ditimpakan bala seperti itu, wala yusmi'uhu iyahu, dan jangan memperdengarkan doa itu kepadanya orang buta, orang tuli tadi. Umpamanya kita ada targib, aku dalam seminggu ini hendak menghatamkan Quran sehataman dalam seminggu. Kita kan tidak pernah menghatamkan Quran 1 minggu. Kita misalnya pada waktu seminggu pas alhamdulillah tamat, nah itu disunatkan sujud syukur. Karena itu nikmat batin, nikmat yang batin. Hukum sajadati surati Shad, dan hukum sujud surat Shad. Di dalam surat Shad di Al-Quran ada ayat yang mengisahkan tentang Nabi Daud, ya, yang bunyinya wadonna Daudu anafatana fastaghfara rabbahu wa anab, yang itu ayat 24. Kalau kita baca Quran dalam surah Shad, ada ayat itu wadonna itu. Nah, kita di sana sujud, tapi di sana bukan sujud saja, tapi sujud syukur, sujud terhadap nikmat kepada Allah yang diberikan kepada Nabi Daud. Itu Quran ada yang ditanda. Bila ada yang tentang sujud, ada biasanya tandanya, biasanya di sini suruh sujud. Di dalam sajadah fahum la yastaghfirun ada tanda, ya. Tanda kita di sana disuruh sujud. Nah, dalam surat Shad itu ada juga tanda kita disuruh sujud, tapi dalam surat Shad ini bukan sujud saja namanya, tapi sujud syukur. Lahu ayas juda, boleh bagi seseorang itu sujud li ayati surat Shad, karena ayat surat Shad ini. Tapi fi khariji shalah, pada luar sembahyang, enggak boleh dalam sembahyang. Sajadata syukrin, sujud syukur itu namanya. Pengecualiannya. Wa idza sajada fi sholati amidan aliman batalat sholatuhu. Kalau dalam sembahyang dia sujud syukur sengaja dan tahu pada itu tidak boleh, maka batal salatnya. Wa idza sajadal imam fala yutabi'uhul ma'mum. Bila imam sujud syukur, tidak boleh mengikuti si makmum. Kenapa? Karena imamnya salah. Tidak boleh diikuti. Umpamanya imam mau sembahyang membaca surat Shad. Imamnya membaca surat Shad. Lalu pada sampai ayat wadonna Daud itu, dia sujud. Allahu Akbar misalnya sujud. Kita makmum tidak boleh mengikuti. Antara dua makmum, mau batal atau mau mufarakah atau menunggu. Pokoknya tidak boleh mengikuti, karena itu sujud syukur. Karena sujud syukur itu tidak boleh di dalam sholat. Mungkin tidak sadar atau tidak ingat hukumnya, bisa juga kayak gitu. Kalau dia sengaja memang tahu hukumnya, dia batal. Hukumnya kita usung dan dengan imam bahwa imam tidak ingat atau lupa atau tidak tahu hukumnya, lalu dia sujud syukur di situ. Nah, kita belakang di makmum jangan mengikuti. Wa idza sajada fi shalat amidan aliman batalat sholatuhu. Wa idza sajadal imam fala yutabi'uhul ma'mum. Nah, jadi hanya dua macam sujud ini yang ada dalam syariat Islam, sujud tilawah atau sujud sajadah dan sujud syukur ini. Sampai di sana mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.